pelapornya itu pun udah gak ada hubungan sama gue selama 2 tahun. Itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gue. Ini baru kabar gembira. Ini baru kawan tidak terduga-duga. Hola bestinya, kata Ani. Setelah berbulan-bulan kemarin Fadel Al-Fajar Bajide akhirnya rilis berbaju tahanan Besti dengan kasus persetubuhan atau pencabulan anak di bawah umur yang dilaporkan Aminya Laura alias Loli, yaitu Nikita Mirzani yang dulu seringkali disebut wanita Amazon. Ada yang berbeda dan cukup memancing reaksi warganet nih Besti, yaitu soal reaksi Fadel saat sah berbaju tahanan di depan awak media saat preskon di Polres Metro Jakarta Selatan. Terlihat santai mengumbar senyumannya sejak preskon dimulai hingga selesai. Tapi saat dimintai berbicara, bungkam Besti. Tetap sambil senyum bungkamnya, geleng-geleng juga Besti. Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan surat penahanan, ya, sudah diterbitkan 20 hari ke depan. Ya, Mbak ya. Nah, itu yang dilakukan karena memang mengumpulkan semua, menjadikan berkas, melengkapi berkas. Ya. Oke, mungkin kita bisa tanya ke Fadel. Cukup ya. Ada yang mau disampaikan? Satu kata dua kata Mungkin untuk Fadel, mungkin satu aja untuk mengandung banyak makna nih. Ada yang sampaikan 1-2 kata gitu. Terlihat ada kekecewaan dari wajah Fadel. Boleh, Bu. Cukup ya. Ada lagi. Ada 1-2 kata dari Fadel. 1-2 kata dari Fadel. Bu, satu atau dua kata dari Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Pasalnya, Bu, Pasalnya 76D Junto 81 ayat 1. Ya. Bu, sedikit Bu dari Fadil, Bu. Iya, dari Fadel, Bu. 1-2 kata. Bu. Terus senyumannya mengandung Ibu, banyak makna tuh, Bu. Mungkin artinya dari Fadel ini disampaikan, Bu. Fadel udah begini, berarti Fadel sudah. Ini masih sayang nggak? Ibu, saya Pak. Mungkin boleh dilihat. Ibu sedikit satu, artinya Fadel sendiri. Tuh kata Fadel. Bukti-buktinya kita angkat ya. Ibu sedikit dong, berarti Fadel masih bisa membela diri atau gimana, Bu? Silat sudah. Nanti di persidangan ya. Itu handphone milik siapa ya? Gimana Besti? Manis senyumnya Fadel. Lanjut dari senyuman Fadel tadi, Ani mau beralih nih ke warganet atau netizen yang ternyata sudah membanjiri kolom komentar akun Instagram Fadel Bajide sampai puluhan ribu, dan terlihat Fadel banyak nih mendapatkan selamat atas baju orange-nya. Tuh Besti, sampai ada yang bilang makan sahur pakai perkedel. Yah, pakai baju orange. Katanya kontennya pakai baju orange biar menyala. Ada lagi yang juga kasih pantun buat Fadel nih Besti. Katanya, ubur-ubur ikan lele, hadiah Valentine baju Shopee le. Ang. Aduh maaf Besti, maksudnya Ani ketawa sama ang-angnya. Duh, kayaknya banyak juga nih yang menunggu Fadel berbaju orange by the way, karena begitu banyak ucapan selamat untuk Fadel. Dan terlihat ada juga nih netizen yang seraya menuangkan kepuasan hatinya atas perkara Fadel ini Besti melalui kolom komentar IG Fadel. Cek lagi nih. Katanya netizen, Del dibui Del, enjoy Fadel in jail. Gimana ya Besti? Akhirnya udah resmi tersangka, congratulations Fadel cenah. Terus ada juga nih netizen yang bilang, ya Allah selamat ya Fadel jadi TSK. Duh, kayaknya warganet banyak yang gemes nih Besti, apalagi kasusnya berjalan cukup lama. Anyway, dari komentar netizen kita ke Kanit PPA AKP Citra yang menyampaikan kronologi kasus Fadel sampai akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Terima kasih, selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim Unit Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB.
Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi juga dengan Peksos untuk melakukan pendampingan asesmen anak korban. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik digital, sudah melakukan uji lapor darah anak korban di Barreskrim Polri, kemudian melakukan pemeriksaan ahli forensik objin dari RSCM. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli pidana. Lalu rencana selanjutnya kita akan melakukan penyusunan berkas perkara, kemudian kita akan mengirimkan berkas tersebut ke JPU. Mungkin demikian. Nah Besti, dari kalian nih, apakah senyuman yang ditunjukkan Fadel merupakan bentuk percaya diri Fadel kalau nantinya Loli bakal kembali membelanya lagi dalam persidangan nanti dan akhirnya membebaskan Fadel? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video kece lainnya di Kata Ani Besti.